Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama dan utama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul, masih diberi kenikmatan iman dan Islam dalam acara pengajian rutin dalam menuntut ilmu. Tema hari ini adalah amalan yang utama agar terhindar dari siksa kubur yang nanti akan dibawakan oleh Ustadz Agung. Sebelum acara dimulai, mari kita sama-sama membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah dan surat Al-Baqarah ayat 45 dan 46. 45 sampai 48. Ya. Kami persilakan kepada Ibu. Bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sadayana yang dirahmati Allah, satu acana dikawitan pengawasan mangga orang dikawitan pengawasan Al-Fatihah diteraskan karena Al-Baqarah ayat 45 dugi 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ya bani Israil azkuru ni'matiyallati an'amtu 'alaikum
عليكم التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون صدق الله العظيم. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk selanjutnya kami persilahkan Pak Ustadz Agung untuk menyampaikan tausiahnya. Mangga. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu mereka yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu. Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun, sedangkan syafaat dan tembusan apapun darinya tidak diterima dan mereka tidak akan ditolong. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak Ustadz Agung untuk menyampaikan tausiah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa. Amma ba'du, rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina wal afiyah. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah birahmatika ya arhamar rahimin. Ibu-ibu jamaah majelis taklim Masjid Darussalam yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertama kita bersyukur kepada Allah pada hari ini, hari Jumat, sampai sore hari ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat panjang umur, nikmat waktu, nikmat kesempatan hidup, yang pada sore hari ini kita gunakan waktu yang Allah berikan kepada kita untuk bisa bermajelis ngaji kembali di Masjid Darussalam.
Mudah-mudahan pertemuan kita, ngaji kita pada sore hari ini menjadikan jalan Allah memberikan ampunan untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmatnya, maghfirahnya, ridhonya dan barokahnya untuk kita semuanya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpah kehadirat junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, marilah kita awali ngaji kita pada hari ini dengan bersama-sama kembali membaca surat Al-Fatihah. Kita baca surat Al-Fatihah, kita berikan fadilah keutamaannya khususnya untuk kedua orang tua kita yang masih ada maupun yang sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala mendahului kita. Mudah-mudahan dengan barokah surat Al-Fatihah Allah memuliakan kedua orang tua kita, Allah membahagiakan kedua orang tua kita, mengampuni segala kekurangannya, kehilafannya, kesalahannya, dan mudah-mudahan dengan barokah surat Al-Fatihah ini Allah luaskan alam kubur kedua orang tua kita, Allah terangi dengan cahaya yang terang seperti bulan purnama. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ala hadhihi niyyah, dan juga tentunya khususnya untuk jamaah kita Bu Yayu almarhumah yang 4 hari yang lalu beliau meninggalkan kita. Kita doakan juga mudah-mudahan Allah mengampuni segala hilafnya dan mudah-mudahan Allah menerima seluruh amal ibadahnya. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyyatin shalihah. Sya'unillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, ibu-ibu masih membuka Al-Quran, dibuka Al-Quran surat Al-Mu'minun. Surat Al-Mu'minun, bukan Al-Mu'min tapi Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Juz sabaraha eta teh Bu? Juz 18, surat yang ke 23, ayat yang ke 99 sampai 100. Sudah ketemu Ibu? Sudah ketemu? Surat Al-Mu'minun ayat 99 dan 100. Berarti seberapa ayat? 2. Oke, saya baca, ibu-ibu mengikutin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mangga. Sekali lagi, suaranya agak dikeraskan nih Bu ya.
habis ngaji orang makan-makan gitu punya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mangga. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. 1 2 3. Qala rabbirji'uni la'alli a'malu sholihan fima tarak. 1 2 3. Taraktu kalau berhenti berarti tarakt ada hamas. Qala rabbirji'uni la'alli a'malu sholihan fima tarakt. 1 2 3. Oke, kita lanjutkan. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. 1 2 3. Innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakh. 1 2 3. Barzakh pakai Z, jangan barjah, pakai Z. Barzakh, za zi zu baz, jangan barjah, barzah. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'asun. 1 2 3. Sadaqallah.
Sadaqallahul azim. Saya sambil berdiri ya. Cik satu. Surat apa barusan Ibu? Surat Al-Mu'minun. Orang-orang yang beriman. Ayat berapa ini? 99 dan 100. Baik. Apa tadi depannya Bu? Yang 99? Hatta idza jaa ahadahumul maut, sampai ketika datang kepada salah seorang dari mereka. Ini ucapan orang kafir. Sampai ketika orang kafir itu mau meninggal dunia. Kalau ada orang kafir yang mau meninggal dunia, dia berkata, qala rabbirji'uni, Rabbi, ya Allah Tuhanku, irji'uni, kembalikan saya hidup di dunia. Ini ucapan siapa? Orang kafir yang mau meninggal dunia. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'uni, sampai apabila orang kafir itu mau meninggal dunia, dia berkata, ya Allah, saya kalau bisa jangan meninggal dulu, kasih aja saya waktu hidup sebentar. Untuk apa? Nah, la'alli a'malu solihan, saya akan beramal soleh. Fima taraktu, yang dulu saya tidak lakukan. Orang kafir mah pura-pura. Jadi dia ingin hidup lagi. Ketika hidup dia ingin berbuat baik yang dulu nggak pernah mereka lakukan. Jadi orang kafir menyesal dengan apa yang akan dia dapat pas dia sakaratul maut, apalagi pas di dalam kuburnya. Orang-orang kafir, Jumat yang lalu kita jelaskan, berkumpul dengan orang-orang munafik atau orang-orang musyrik atau orang beriman, orang Islam yang berbuat dosa besar. 1, 2, 3, 4. Keempat-empatnya ini akan mendapatkan siksa kubur. Ya, sekali lagi, 1 orang kafir, 2 orang munafik, 3 orang musyrik, 4 orang Islam yang berbuat dosa besar. Ini akan mendapatkan siksa kubur. Orang kafir dia tahu pas dia sedang sakaratul maut atau dia sudah berada di alam barzah. Nah, di sini kan ada miwaraihim barzah. Di hadapan orang kafir itu ada alam namanya alam barzah. Ya. Barzah pakai Z ini ya, jangan sampai kita menyebut barjah pakai Z. Ya, barzah. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Nah, orang-orang kafir atau orang yang meninggal itu hidup di barzakh sampai kapan? Sampai datangnya hari kebangkitan. Berarti hari kiamat. Nah, orang
sama Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Ghafir. Surat Ghafir ayat 46. An-naru yu'raduna 'alaiha guduwan wa 'ashiya. Orang-orang kafir, orang-orang munafik, musyrik, orang-orang Islam yang berdosa besar ketika hidup di alam barzah akan mendapatkan siksa kubur. Apa bentuknya siksa kubur itu? Salah satunya adalah tiap hari, tiap pagi dan sore Allah tampakkan kepada mereka gambaran siksaan api neraka. Jadi orang yang dikubur ketika mereka matinya dalam keadaan kafir, tiap pagi dan sore mereka diperlihatkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Sampai datang kiamat. Kan kebayang-kuyang. Tiap hari neraka, tiap hari neraka. Kita tiap hari didatangin orang yang nagih hutang ke liur. Komo jadi datangin neraka. Nauzubillah. Jadi ini salah satu bentuk siksa kubur yang Allah berikan kepada orang-orang kafir, munafik, musyrik dan orang Islam yang berbuat dosa. Setiap hari Allah tampakkan gambaran siksa dari neraka. Nauzubillah. Terus bentuk siksa kubur yang lain, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kuburan itu bisa menyempit, bisa meluas. Ya, alam kubur itu bisa menyempit sampai tulang-tulang kita remuk. Ya, apa namanya ini? Tulang rusuk kita sampai remuk, pokoknya kemudian menyatu lagi, kemudian diremukkan lagi terus sampai datang kiamat. Jadi alam kubur bisa menyempit, bisa meluas. Orang-orang yang disiksa di alam kubur maka dia akan dihimpit alam kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala setiap hari sampai datangnya hari kiamat. Nauzubillah. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isatan donka. Di dalam surat Thaha, siapa yang berpaling dari peringatanku, maka aku akan berikan kepadanya kehidupan yang sempit. Kehidupan yang sempit itu ulama salah satunya mengartikan Allah jadikan alam kuburnya menjadi sempit. Nauzubillah. Yang Allah berikan nikmat kubur, maka alam kuburnya meluas, hijau sejauh mata memandang, dan kuburnya bisa terang benderang seperti terangnya bumi ketika ada cahaya bulan purnama. Nah, kita hidup tinggal milih, Bu, mau alam kubur kita sempit apa luas, silahkan milih sendiri. Kalau orang yang berpikir, maka kita ingin diluaskan oleh Allah, dinyamankan. Jadi kehidupannya seperti kita orang tidur, kemudian ujuk-ujuk datanglah hari kiamat. Kalau orang kafir, dia akan berkata, qalu ya wailana man ba'asana min marqadina hada ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Orang kafir berkata, ya wailan, celakalah kita, mamba'asana mim marqadina, siapa yang sudah membangunkan kita dari alam kubur kita. Jadi orang-orang kafir di kuburan ini sudah celaka. Jadi kalau di alam barzah ini celaka, di akhirat lebih celaka lagi. Di alam barzah ini selamat, di akhirat lebih selamat lagi. Jadi pokok kenikmatan akhirat itu tergantung di alam kubur ini. Maka kita berusaha memastikan agar alam kubur kita menjadi alam kubur yang penuh dengan
nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, orang yang meninggal ketika meninggal dunia, dia akan berhadapan dengan 3 hal. Yang pertama, dia akan berhadapan dengan pertanyaan kubur. Disebutkan di dalam sebuah hadis, ketika seorang mayit baru saja dikuburkan, kemudian keluarganya pulang ke rumah, mayit tersebut bisa mendengar suara sendal sepatu dari keluarganya yang meninggalkan tempat dia dikuburkan itu. Faja'a malakani, kemudian datang 2 malaikat. Malaikat itu biasa yang kita kenal dengan malaikat Munkar dan Nakir, yang tugasnya bertanya kepada manusia yang baru saja dikuburkan. Kemudian orang-orang yang beriman, sebelum malaikat Munkar dan Nakir itu datang, orang yang beriman maka dia akan didatangi oleh sosok-sosok yang akan berada menjaga di sebelah sini manusia, menjaga di sebelah sini manusia, menjaga di sebelah sini manusia, menjaga di sebelah sini. Disebutkan di dalam sebuah hadis, orang yang beriman yang baru saja meninggal dunia, dia akan didatangi oleh sosok-sosok yang dia sendiri nggak tahu. Kemudian dia bertanya, kamu siapa? Nah, sosok yang pertama menjawab, saya adalah bacaan Al-Quran yang dulu kamu sering baca pas hidup di dunia, berubah menjadi sosok manusia. Yang di bagian atas, saya adalah dulu sholat fardumu yang sering kamu lakukan pas hidup di dunia, dia posisinya di atas kepala, menjaga kita dari siksa kubur dari malaikat dari atas. Dari sebelah kanan ada zakat, sebelah kiri ada puasa, sebelah bawah dari amal soleh yang kita lakukan. Semuanya ini akan menjadi teman setia kita di alam kubur. Maka ibuku yang dimuliakan Allah, terkadang kita lupa teman sejati yang akan menemani kita di dunia maupun di alam kubur, bahkan di akhirat adalah amal-amal soleh kita. Ini yang setia. Datang malaikat Munkar dan Nakir bertanya, pertanyaannya sama kepada orang ini, orang yang beriman maupun orang yang kafir. Orang yang beriman ditanya, tahukah kamu siapa ini? Oleh malaikat ditunjukkan Rasulullah Muhammad. Kemudian orang yang beriman menjawab, innahu abdullahi wa rasuluh, dia adalah hamba Allah dan Rasul utusan Allah. Aman jawabannya begitu. Adapun orang kafir, dia ditanya, tahukah kamu siapa ini? Orang kafir jawaban sama, saya tidak tahu, sebagaimana orang lain juga tidak tahu. Karena dia menjawabnya tidak tahu, maka malaikat sudah siap-siap dengan palu dari besi. Ya, palu dari besi ini yang disebutkan dipukulkan ke wajahnya sampai pecah berantakan. Maka siksa kubur itu diantara bentuknya adalah palu besi yang dibawa oleh malaikat. Orang kafir, orang munafik, orang musyrik sama hukumannya mendapatkan palu besi. Setiap salah dalam menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh malaikat dapat pukulan dari palu besi itu. Di dalam hadis itu disebutkan bahwa pukulan itu keras, saking kerasnya seluruh makhluk hidup tahu dan dengar, kecuali jin dan manusia. Jadi kalau kita simpan orang kafir yang baru saja meninggal dunia, di sampingnya kita simpan gogok,
kuda atau apa, dia akan menjerit ketakutan. Saking kencengnya pukulan yang dipukulkan malaikat kepada orang-orang kafir ini. Maka nauzubillah. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saya lanjut yang tadi. Siksaan di dalam kubur bisa ditampakkan gambaran neraka oleh Allah tiap pagi dan sore. Kemudian disempitkan alam kubur itu menjadi sempit, bahkan menghancurkan tulang belulang. Kemudian siksaan pertama adalah palu besi yang dipukulkan malaikat kepada orang-orang yang kafir. Siksaan selanjutnya adalah datang disebutkan ada 77 ekor ular. Ya, setiap ekornya ada 7 kepalanya. Ular-ular ini melilit satu orang kafir yang baru saja meninggal dunia, kemudian menggigit, kemudian menyiksa orang kafir itu. Jadi kalau dibayangkan, digambarkan gimana? Ripuh pokoknya, malah nggak usah disebutkan lagi. Jadi kalau ada orang kafir, orang yang tidak beriman di TV, kemudian kelihatannya hidupnya mewah, kehidupannya seperti yang enak, bahagia, kita nggak usah kagum, ya, karena begitu dahsyatnya ini di alam kubur. Di alam kuburnya sudah dahsyat, apalagi di akhirat. Nauzubillah. Baik, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, sekali lagi, ketika orang baru saja meninggal dunia, maka yang pertama dia dapat adalah pertanyaan dari alam kubur yang dilakukan oleh malaikat Munkar dan Nakir. Kemudian kalau orang yang beriman tadi, dia akan dijaga oleh bacaan Qur'annya, dijaga oleh sedekahnya, dijaga oleh ngajinya. Adapun orang kafir, dia datangin sosok yang berbau busuk, berwarna gelap, datang kepadanya, kemudian menemani dia, dan orang ini bertanya, kamu siapa? Nah, dijawablah oleh orang ini, saya adalah amal jahatmu yang dulu kamu lakukan pas kamu hidup di dunia, berubah menjadi manusia yang busuk dan seterusnya. Nauzubillah. Jadi amal perbuatan itu akan berubah wujud seperti manusia yang akan menemani kita di alam kubur kita. Maka kita semuanya ingin agar kita terhindar dari siksa kubur. Ya, setelah pertanyaan kubur ini, lanjutannya yang kedua adalah imma adzabul qabri, siksa kubur, atau imma yang ketiga adalah nikmat kubur. Ada pertanyaan, kalau pertanyaannya bisa dijawab, dia akan mendapatkan nikmat. Kalau pertanyaan tidak bisa dijawab, dia akan mendapatkan siksa. Jadi di alam barzah, di alam kubur, 3 hal ini yang akan kita temukan. Kita ingin terhindar dari siksa kubur, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan nikmat kubur. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di antara upayanya, setiap salat kita membaca doa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Ibu hafal? Hafal tuh? Kumaha cik? Awas kadi Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is.
lain hubusi wal khaba'is. Sebelum salam, setelah innahu hamidun majid, ditambah doanya Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min adzabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Hafal Bu? Sekali lagi ikutin. Allahumma 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 inni a'udzubika min adabil qabri min adabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Nah, ibu-ibu sebelah sana hongkul nu baca. Ibu-ibu sering baca? Hah? Setelah innahu hamidum majid ditambahin doanya Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa kubur, aku berlindung kepadamu dari siksa api neraka, aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian, aku berlindung kepadamu dari keburukan Dajjal yang akan datang. 4 hal yang kita minta perlindungan kepada Allah. Nah, sore hari ini kita ngaji amal yang bisa menjauhkan kita dari siksa kubur. Nah, ibu tulis ya, yang membawa catatan, yang tidak membawa catatan ditulisnya di hati. Jadi langsung dihafal. Balik keluar masjid poho. Gangges gitu biasa. Ya, amal yang bisa menjauhkan kita dari siksa kubur. Hiji, naon tabu? Hiji naon Bu? Siksa kubur dan siksa api neraka. Oke. Hiji, ibu osok baca istighfar iraha bacana setiap habis sholat. Habis sholat kita baca istighfar 3 kali. Habis sholat dan sebelum tidur. Gimana bunyinya Bu? Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.
Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Habis sholat 3 kali, sebelum tidur 3 kali. Susah gampang Bu? Susah apa gampang? Gampang-gampang susah. Baik, 1 ini berarti tiap hari ya, ini tiap hari. 2, doa, kita baca doa minta masuk surga dan terhindar dari neraka 3 kali. Apa bunyinya? Allahumma inni as'alukal jannata, atau yang biasa kita baca Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ibu-ibu hafal? Pas Ramadan kan sering baca Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Baca sehari 3 kali. Oke. Selanjutnya yang ketiga, doa minta selamat dari siksa api neraka. Ya, ini dibacanya setelah maghrib dan setelah subuh 7 kali. Nah, nanti ibu pilih yang mana yang bisa dilakukan, yang mana pilih ya, gak usah semuanya. Oh, bagaimana bunyinya? Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, selamatkanlah kami dari siksa api neraka. Kemudian yang keempat, baca sayyidul istighfar. Sayyidul istighfar ini yang paling gampang, 1 kali pagi atau siang, 1 kali malam. Ya, sudah sering disebut sayyidul istighfar. Kemudian yang kelima, ya, ibu-ibu yang nggak bawa catatan di hati, diingat di hati. Yang kelima, baca Quran surat Al-Mulk. Al-Mulk 1 kali sebelum tidur. Nanti ba'da isya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Baca sekali, ulah 15 kali, mau sare-sare sekali weh. Nah, dari yang ada nanti ibu pilih yang bisa yang mana gitu ya. Kalau nggak bisa semuanya, bisa pilih salah satunya atau salah 2-nya dan seterusnya. Baik, yang keenam, baca
istighfar. Biasa astagfirullahaladzim sehari 70 kali sebelum matahari terbenam, berarti ba'da asar. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Ba'da asar, ya. Jadi ba'da asar ibu stop nonton YouTube-nya. Kamu yang biasa tiktokan. Yang terakhir, yang ketujuh, baca sholawat 80 kali tiap hari Jumat. Baik. Baca sholawat berapa kali? 80 kali setiap hari Jumat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oleh Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. 80 kali pas hari Jumat. Hari Jumat itu berarti habis maghrib hari Kamis sore, pada maghrib sudah masuk hari Jumat sampai sebelum maghrib. Jadi pas hari Jumat itu berarti bisa malam Jumat, bisa hari Jumatnya. Kalau waktu Qamariyah berarti terakhirnya nanti pas maghrib. Ya, baca sholawat 80 kali. Gampang apa susah, Bu? Ya gampang-gampang, susah kalau tidak biasa. Ibu pilih yang bisa dari yang 7 ini yang mana? Yang hariannya yang mana? Yang mingguannya yang mana? Dan seterusnya. Kalau bisa ke 7-7-nya bagus. Kalau nggak bisa, jangan ditinggalkan semuanya. Mala yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Kalau 7 ini nggak bisa kita lakukan semuanya, kita lakukan satu aja dari yang 7. Yang mana ini? Saya baca Sayyidul Istighfar baiklah pagi sekali, malam sekali, nges. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Pagi sekali, malam habis maghrib sekali, gas. Kalau bisa tambah boleh, tambah surat Al-Mulk sebelum tidur dan seterusnya. Jadi kalau nggak bisa semuanya, kita bisanya 1 boleh, kita bisanya 2 boleh, kita bisanya 3. Jangan nggak bisa semuanya. Ya, kita mau terbebas dari siksa kubur, tapi kita nggak mau beramal, kan aneh. Nah minimal, ya ini kan yang amalan sunnah. Di antara amalan yang wajib agar kita terhindar dari siksa kubur adalah kita harus menjaga sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu jaga, ya. Kemudian amalan yang lain adalah tilawah Quran. Kalau ini tilawah Quran sudah kita wakili dengan surat Al-Mulk. Kemudian zikir dan doa, ya. Terakhir sedekah. Ya, sholat 5 waktu, tilawah Quran, zikir, sedekah ini menjadi orang-orang yang akan menemani kita di dalam kubur yang tadi sudah saya sebutkan.
Ya, makanya diantara yang bisa memasukkan atau membuat manusia beriman yang disiksa oleh Allah di alam kubur juga harus kita waspadai. Apa yang bisa menghadirkan siksa kubur? Ibu-ibu yang dirahmati Allah, hal-hal yang bisa membuat orang Islam mendapatkan siksaan oleh Allah di alam kubur. Yang pertama, ghibah. Ghibah itu artinya membicarakan aib orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu saat beliau berjalan di sebuah kuburan. Di situ ada dua kuburan yang baru saja orang tersebut meninggal dunia. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar dua-duanya disiksa oleh Allah di dalam kuburnya. La yu'adzabani bil kabair, dua-duanya disiksa oleh Allah tidak disebabkan oleh dosa besar. Yang menyebabkan dua-duanya disiksa, yang satu disiksa karena bil ghibah, dia sering memakan daging saudaranya atau sering ngomongin aib orang lain. Yang kedua, la yatanazzahu minal baul, yang kedua dia bersuci dari buang air kecil tapi tidak bersih, sehingga masih ada najis, kemudian dia sholat dengan membawa najis, itu yang membuat dia sama Allah disiksa di dalam kuburnya. Maka ibu-ibu, sekarang budaya ghibah, membicarakan orang lain, membicarakan keburukan orang lain, jangan sampai kita ikut di dalamnya. Kalau ada orang yang menggibah, ya udah kita pergi aja. Ya, itu yang pertama, ghibah bisa menghadirkan siksa kubur. Yang kedua, an-namimah. An-namimah itu mengadu domba. Ada berita, kemudian berita kecil kita besar-besarkan, kita sampaikan ke tetangga kita, kemudian kita tambah-tambahin semua sehingga jadi tetangga itu panas. Kemudian kesini kita panas-panasin, jadi berantem dua tetangga ini teh. Gara-gara kita, berarti kita mengadu domba. Osok itu tara bu, taranya. Tara kelewat, ulah nauzubillah. Kalau pernah itu kita lakukan, ya udah kita minta ampun aja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besok jangan. Kalau ada berita tentang tetangga kita begini, stop. Ini berita bener apa ora? Jadi kalau ada berita itu disebut data. Berita itu bisa bener, bisa salah. Benernya sedikit, salahnya ditambah-tambahinnya banyak. Itu yang membuat berita itu menjadi runyam. Jadi kalau ibu, kita sudah sering ngaji, ada berita, stop. Ini berita bisa benar, bisa salah. Saya harus nanya ke sumbernya langsung, supaya kita tidak obrolin lagi ke orang lain. Jadi salah ditambah-tambahin. Dia ngobrol lagi ke sini, ditambah-tambahin. Kan jadi tambah ruwet beritanya. Nah, kita kalau sudah sering ngaji, kita harus paham mana berita yang perlu disampaikan, mana berita nggak penting yang harus kita buang. Rasulullah mengatakan, kafa bil mar'i isman ayyuhaddisa bikulli ma sami'a. Cukup seseorang itu berdosa ketika dia mendengar berita kemudian disampaikan lagi. Dosa itu teh. Dengar berita, sampaikan lagi, dosa. Di grup, di apa berita, kecuali berita yang memang terjadi kemudian disampaikan oleh yang berwenang, terjadi kecelakaan, disampaikan oleh polsek atau polres, itu boleh. Terjadi kebakaran. Tapi kalau berita yang berkaitan dengan tetangga kita, saudara kita, yang kita nggak tahu benar apa salah, kemudian kita share lagi, kan jadi dosa kita.
Oke, jadi kalau ada berita keep, kemudian kita cross check benar apa enggak. Kalau setelah benar apa enggak, kita pikirkan ini berita layak enggak kita sampaikan ke tetangga lagi. Kalau enggak layak jangan. Jadi ibu-ibu harus tahu mana berita penting, mana yang enggak penting. Enggak penting ini mah enggak usah dibicarakan gitu. Karena kita sudah ngaji. Sudah ngaji harus pinter dalam menyikapi sebuah berita. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minaz-dzann. Wahai orang-orang yang beriman, jauhi prasangka, jauhi berita-berita yang masih bentuknya benar apa salah, benar apa salah. Jadi runyam. Kemudian yang menghadirkan siksa kubur diantaranya adalah zina, kemudian riba, kemudian berkata bohong, dan yang paling bahaya adalah meninggalkan sholat. Nauzubillah. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, sudah jam 5, bisi keburu maghrib atau mumpung masih hujan. Ini jamnya yang benar yang mana ya? Di sana jam 5 lebih 5, di sini jam 5 lebih 1. Ibu yang benar yang mana jamnya? Jam 5 lebih 2. Kita cukupkan demikian ya Bu ya. Kita cukupkan sekali lagi pada sore hari ini. Nanti ibu pulang di rumah, mata detik ngaji naon? Ngaji tentang amalan yang bisa menjaga kita dari siksa kubur, Pak. Gitunya. 1, apa tadi Bu? Membaca istighfar 3 kali setelah setiap sholat maupun sebelum tidur. Yang kedua, membaca doa. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Yang ketiga, doa diselamatkan dari siksa neraka. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Berapa kali itu teh? 3 apa 7? 3 apa 7? Itu ayat apa yuk? 7, hanya dikurangan deh jadi 3. Yang keempat, kita baca sayyidul istighfar sekali pagi atau sekali siang, sekali malam. Yang ketiga, yang kelima, membaca surat Al-Mulk sebelum tidur atau ba'da isya. Kemudian baca istighfar seberapa kali? 7 apa 70? 70 kali. Kemudian yang terakhir adalah baca salawat. Salawat setiap hari Jumat. Tiap hari boleh, tapi yang paling penting adalah tiap hari Jumat. Jadi tiap hari Jumat hukumnya wajib aja kita salawatan gitu. Adapun tiap hari itu hukumnya sunnah. Maka kita harus berusaha untuk mengamalkannya semampu kita. Baik, kita cukupkan sekian dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa kita amalkan sedikit demi sedikit gitu ya. Yang bisa diamalkan sedikit amalkan ya. Kalau kita nggak bisa mengamalkan semuanya, sedikit aja boleh. Dan mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan dengan barokah ngaji ini Allah jadikan hidup kita menjadi lebih berkah. Mudah-mudahan Allah sehatkan ibu, sehatkan keluarga di rumah. Allah mudahkan urusan kita, Allah luaskan, Allah lancarkan rezeki kita, dan mudah-mudahan Allah selalu menjaga kita, melindungi kita dimanapun kita berada. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Fattah ya Alim, ya Rahman ya Rahim, ya Razzaq ya Karim, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghis. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan taftahu lana biha abwabar rizki, abwabar rahmah, abwabal maghfirah, abwabas sifa, abwabal barakah, abwabal jannah,
warfa' lana biha wa min dzurriyyatina a'la darajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma yassir umurana wa hassil maqasidana min maqasidid dunya wal akhirah wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mubaraka wa tafarruqana tafarruqan ma'suman marhuma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya muyassira kulli asir yassir lana umurana wa hassil maqasidana min maqasidid dunya wal akhirah wa adkhilna jannah mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma khtimna min hadhihi dunya bi husnil khatimah wa la takhtimna minha illa bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-ijabah bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa astaghfirukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khairan katsira Pak Ustazah Pak Ustadz atas ilmu yang telah diberikan. Semoga itu membawa manfaat bagi kita semua baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Sebelum kita menutup ini, mari kita sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pekan depan kita bertemu lagi di sini dengan dari Ustadz Yusuf Muhammad.